PT UN, saya katakan pertama begini nih penilaian saya ya. Gugatan itu akan ditolak. Satu, secara legal standing tidak tepat. Karena yang mengajukan PDI Perjuangan. Sementara ya, yang berhak menurut undang-undang yang menjadi calon itu adalah pasangan. Yang punya legal standing adalah pasangan. Yang kedua, apa itu petitumnya menolak apa? Mengatakan KPU harusnya menolak pendaftaran, menolak hasil tes kesehatan, menolak penetapan, kemudian menolak apalagi pengundian nomor urut. Semua proses itu harusnya dilalui di Bawaslu. Sudah lewat. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya, dan kali ini saya akan kembali membahas soal Mas Gibran ya, yang sebentar lagi akan segera dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia, di mana menjelang pelantikan beliau banyak sekali serangan-serangan atau fitnah yang dituduhkan kepada beliau, baik terkait dengan akun Fufu Fafa yang selalu digoreng oleh kaum-kaum yang terlanjur sakit hati. Kemudian yang terbaru juga terkait dengan putusan PT UN atas gugatan PDIP terkait dengan pencalonan Mas Gibran sebagai Wakil Presiden. Nah, terkait dengan akun Fufu Fafa ini sudah clear ya, bahwasanya akun tersebut bukan miliknya Mas Gibran. Dan kemudian terkait dengan putusan PT UN yang ditunda, yang kabarnya akan dibacakan pada tanggal 24. Hal itu menandakan bahwasanya Mas Gibran tetap dilantik pada tanggal 20 Oktober ini. Dan penundaan putusan itu sebenarnya adalah penolakan dari PT UN atas gugatan yang dilayangkan oleh PDIP terhadap pencalonan Mas Gibran yang dinilainya tidak layak dan melanggar beberapa aturan pada saat proses pencalonan Mas Gibran sebagai Wakil Presiden. Nah, secara legal standing PT UN tidak memiliki alasan untuk mengabulkan permohonan atau gugatan PDIP atas pencalonan Mas Gibran sebagai Wakil Presiden. Jadi PT UN tidak memiliki alasan untuk mengabulkan gugatan dari PDIP ini. Nah, baiklah pemirsa, untuk lebih jelasnya marilah kita simak dulu beberapa cuplikan video berikut ini. Saya cuma mau mengingatkan pemirsa bahwa untuk jadi calon presiden itu ada pemeriksaan, ada yang namanya tes kesehatan. Lolos gak Gibran? Lolos. Berarti apa? Sehat atau sakit? Sehat. Sehat. Nah, kalau kita nggak percaya kepada proses yang terjadi dan dokter-dokter yang ditunjuk untuk memeriksa dan lebih percaya kepada Tifa, ya balik lagi tadi yang saya bilang itu. Confirmation bias, anchor bias. Nah, itu saya nggak mau panjang-panjang. Sekarang Mas Gibran itu ya mau gagal jadi wakil presiden itu dari mana pintunya? PT UN. Oke, kalau PT UN saya katakan pertama begini nih penilaian saya ya. Gugatan itu akan ditolak. Satu, secara legal standing tidak tepat karena yang mengajukan PDI Perjuangan. Sementara ya, yang berhak menurut undang-undang yang menjadi calon itu adalah pasangan. Yang punya legal standing adalah pasangan. Yang kedua, apa itu petitumnya menolak apa? Mengatakan KPU harusnya menolak pendaftaran, menolak hasil tes kesehatan, menolak penetapan, kemudian menolak apalagi pengundian nomor urut. Semua proses itu harusnya dilalui di Bawaslu. Sudah lewat. Yang ketiga, ya semua persengketaan mengenai pemilu itu harus bersifat final dan mengikat di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sudah ketok palu, sudah ambil keputusan, nggak bisa dibatalkan oleh PT UN. Nah, mengenai kasus yang sekarang, kata Bang Refli ya, sekarang kasus hukumnya mana? Fufu Fafa itu mana kasus hukumnya? Per hari ini saya lihat nggak ada kasus hukumnya Fufu Fafa. Nah, kalau memang kasus hukumnya nggak ada,
maka tidak ada alasan untuk mengatakan pelantikan itu harus ditunda. Lebih daripada itu, saya mau tambahkan, yang memilih Gibran sebagai wakil itu, satu Pak Prabowo, dua partai-partai koalisi. Ya, jadi Pak Prabowo berkepentingan dengan Gibran, berkepentingan. Partai-partai politik berkepentingan nggak dengan Gibran, berkepentingan. Lebih jauh daripada itu, ya, Pak Prabowo ini mau segera dilantik. Kalau ada instabilitas, ada masalah, apakah itu tidak mengganggu bagi Pak Prabowo? Cara kita melihat jangan cuma dari kacamata kita, lihat juga dari kacamata Pak Prabowo. Saya hakul yakin bahwa Pak Prabowo dan timnya ingin proses pelantikan yang tinggal menghitung hari ini, ya, ingin agar itu berjalan dengan baik dan lancar. Ya, ingin sekali supaya berjalan baik dan lancar. Dan proses-proses yang kontra itu akan membuat pelantikan yang lancar itu akan terkendala. Which is yang sudah so far so good. Pada hari ini Pak Prabowo tuh konsentrasinya kemana? Nggak mikirin fufu-fafa. Ya, paling nggak Pak Dasko udah ngatakan itu bukan hal penting, nggak dipikirin. Yang jadi concern Pak Prabowo sekarang ini apa? Susunan kabinet, nama-nama menteri, nomenklatur kelembagaan. Itu yang jadi isi kepalanya Pak Prabowo, bukan soal-soal yang tadi banyak disebut, apalagi ya tidak melantik, ya tidak membawa Gibran untuk dilantik sebagai calon wakil presiden. Demikian Bang, terima kasih. Baik. Untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden di saat dia menjabat hanya melalui mekanisme impeachment atau gugatan berdasarkan usulan DPR. Sementara kalau dibacakan sebelum 20 Oktober, maka konsekuensinya dia dibatalkan pelantikannya karena ada putusan yang kalau seandainya sudah dinyatakan sebagai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, memang ini konsekuensi kalau Gibran secara legowo menerima putusan pengadilan tingkat pertama tata usaha negara, gitu ya. Tapi kalau dia kemudian melakukan banding, lain lagi ceritanya, dia akan tetap dilantik sampai putusan banding dibacakan atau kemudian dia menerima putusan itu tidak mengajukan proses di tingkat peradilan berikutnya. Nah, ini juga memang agak panjang ya, berbelit-belit dan bertele-tele konsekuensi karena proses penyelenggaraan pemilu presiden. Bertele-telenya proses ini disebabkan proses penyelenggaraan pemilu yang juga punya masalah serius sehingga kemudian berkonsekuensi dengan proses pelantikan dan putusan tim yang akan datang. Bagaimanapun dia dianggap sudah dinyatakan sebagai wakil presiden yang dilantik oleh MPR. Karena itu adalah forum parlemen yang penting, besar begitu ya, maka putusan pengadilan itu hanya menjadi dasar alat bukti bagi anggota DPR mengajukan usul pemberhentian wakil presiden. Jadi begitu diputuskan tanggal 24 Oktober bahwa ada mekanisme yang tidak sah dalam proses pencalonan sehingga pelantikan juga dianggap tidak sah, tetapi itu menjadi dasar bagi DPR untuk mengusulkan pemberhentian wakil presiden. Karena menurut pasal 7A Undang-Undang Dasar ada dua sebab seorang presiden dan atau wakil presiden diberhentikan dari masa jabatannya. Pertama, dia melanggar hukum. Melanggar hukum ini terdiri dari 5 jenis kategori ya. 1, dia melakukan korupsi, suap, tindak pidana berat lainnya, pengkhianatan terhadap negara, dan melakukan perbuatan tercela. Tercela itu maksudnya dia melanggar norma, etika, dan lain-lain.
Yang kedua, dia dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden dan atau wakil presiden. Kalau kemudian syarat dia menjadi calon presiden dan wakil presiden itu dianggap bermasalah, tentu dia tidak sah, maka dengan sendirinya alasan bahwa tidak lagi memenuhi syarat menjadi wakil presiden itu akan menjadi dasar usulan anggota DPR mengajukan wakil presiden terpilih untuk kemudian di-impeach atau digugat di dalam forum Mahkamah Konstitusi. Jadi ada berputar-putar di proses setelah betul, jadi usulan DPR bahwa dia tidak lagi memenuhi syarat menjadi wakil presiden, diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, di Mahkamah Konstitusi nanti dibongkar ya, satu persatu usulan DPR menggugat wakil presiden agar diberhentikan itu. Nah, kalau sidang Mahkamah Konstitusi menyatakan dia terbukti ya, tidak lagi memenuhi syarat menjadi wakil presiden, maka dengan sendirinya nanti putusan itu akan disampaikan DPR kepada MPR. MPR lah yang akan memutus putusan peradilan itu, akankah menjadi putusan politik untuk mengganti atau memberhentikan wakil presiden agar diganti oleh calon wakil presiden baru, 2 orang yang ditunjuk oleh presiden terpilih yang mensupport dia langsung sebagai bagian dari partai politik. Dia tidak punya partai kan, itu bedanya dengan wakil presiden yang lain sebelumnya. Jadi posisinya relatif sangat lemah. Wajar kalau memang ada isu keluarga Joko Widodo ingin mengambil partai Golkar ya, karena bukan tidak mungkin dengan upaya dapat diambil alihnya partai Golkar, wakil presiden terpilih punya backing partai tersendiri di DPR yang akan melindungi langkah-langkah politik yang akan merugikannya. Tapi sayang sampai sejauh ini belum ada ya gambaran bahwa keluarga ini dominan di partai tertentu yang ada di parlemen, dan bukan tidak mungkin konsekuensinya itu akan sangat terbuka kalau kemudian putusan pun menyatakan bahwa dia tidak sah sebagai wakil presiden terpilih. Wajar saja publik punya sangka bahwa kenaikan itu punya kepentingan tersendiri, apakah untuk mempertahankan wakil presiden atau kepentingan yang lain. Tetapi tentu saja teleponan Pak Presiden terpilih terhadap para hakim agar mereka mampu menjalankan tugas dan fungsi kekuasaan kehakimannya dengan membangun kesejahteraan para hakim adalah sesuatu hal yang bijaksana ya, karena lembaga peradilan kita memang punya masalah kesejahteraan, dan peradilan tidak akan pernah mandiri jika kesejahteraannya tidak terjamin. Sifat kemerdekaan kekuasaan kehakiman juga berkaitan dengan kesejahteraannya. Nah, kalau kemudian jaminan kesejahteraan itu dijanjikan, tentu akan ada timbul sangka apakah hakim akan betul-betul merdeka. Jangan-jangan kemerdekaan itu terpuaskan dengan janji-janji yang dinegosiasikan dengan kepentingan yang lain. Tapi mudah-mudahan para hakim tidak melakukan itu, termasuk hakim betul, dan segala proses penegakan konstitusi betul-betul dilakukan dan dijamin dengan cara-cara yang benar, tidak transaksional. Tapi di dalam terminologi dan selalu jadi analogi sekaligus anekdot di kampus-kampus hukum, bahwa orang hukum itu karena dia bertugas mengawasi dan menegakkan hukum, punya prinsip ayam berkokok curiga, tidak berkokok curiga. Apakah berkokok karena bertelur, atau berkotek karena bertelur gitu ya, atau tidak berkotek atau berkokok karena sedang sakit. Nah, kebetulan ada yang sakit dan itu perlu diketahui penyebabnya apa. Apakah itu berkaitan dengan proses pengadilan yang benar atau ada masalah. Tentu Komisi Yudisial sebagai lembaga yang ditugaskan untuk mengawasi hakim harus membangun sense ya, untuk kemudian memastikan proses itu benar atau tidak. Proses romantisme politik semacam itu tidak punya kaitan dengan berbagai isu politik yang sedang berlangsung, apalagi suasana politik
sangat tingkat tinggi ya. Boleh saja kita melihat makan malam itu membicarakan banyak hal. Tapi bagi saya tentu presiden terpilih sudah punya apa ya, semacam bargaining position yang sangat luar biasa, dan dia tentu juga tidak ingin diganggu, dicari-cari dalam berbagai hal di kemudian hari. Dan kalau memang apa namanya ada masalah dengan wakil presiden terpilih, tentu dia tidak ingin juga membahayakan posisinya yang akan berdampak juga secara konstitusional kalau berupaya melindungi perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Karena ada terminologi yang pertama tadi, bahwa perbuatan tercela jika dianggap sebagai perbuatan melawan hukum jika dilakukan oleh presiden.